Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cilandari dari kelas 2 BBRI. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan tema Guru sebagai Pendidik menurut para Mufassir Al-Quran. Sebelum saya masuk ke pembahasan, apa sih guru sebagai pendidik itu? Ketika kita membahas mengenai seorang pendidik, perlu mempertimbangkan peran dan figur yang mereka jalankan. Seorang guru adalah figur pendidikan yang dihormati dan dijadikan contoh menjadi teladan bagi murid-murid. Dalam perannya sebagai panutan yang nyata, guru secara tidak langsung mempengaruhi perilaku muridnya dalam berbicara, berperilaku, bahkan semangat motivasi pun terinspirasi oleh guru mereka. Seseorang yang memiliki kemampuan tersebut haruslah orang dewasa yang bertanggung jawab, baik secara fisik maupun mental, memiliki kemandirian, dan mampu menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Karena itu, yang pertama dan utama dibutuhkan dari seorang pendidik adalah kesiapan dan kerelaannya untuk menerima tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Baik, saya akan masuk ke pembahasan guru sebagai pendidik menurut para mufassir Al-Quran dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang artinya Allah Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, Dia mengajarinya pandai menjelaskan. Apa sih hubungan surah ini dengan guru sebagai pendidik? Bagaimana Al-Quran diyakini oleh umat Islam sebagai kalamullah yang mutlak kebenarannya dan berlaku sepanjang zaman. Di dalam Al-Quran mengandung banyak ajaran dan petunjuk tentang berbagai hal yang berkaitan di dunia dan di akhir. Ajaran dan petunjuk Al-Quran tersebut berkaitan dengan berbagai konsep yang amat dibutuhkan oleh manusia dalam mengarungi kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak. Pada ayat pertama surat Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahman, yang artinya Allah Maha Pengasih. Bahwa apabila kita perhatikan Al-Quran dengan saksama, kita akan bertemu hampir pada tiap-tiap halaman kalimat-kalimat Rahman, Rahim, Rahmat, dan Rahmati, yang semua itu mengandung arti akan kasih, sayang, pemurah, kesetiaan, dan lain-lain. Hubungannya dengan guru sebagai pendidik bisa kita ambil sifat-sifat Allah tersebut. Yang pertama, kita harus punya rasa kasih sayang terhadap anak didik kita. Yang kedua, pemurah yang berarti rendah hati atau tidak sombong. Dan yang terakhir itu adalah kesetiaan yang berarti istiqomah, yaitu kita harus punya rasa ikhlas dalam menjalankan tugas dan mendidik anak didiknya. Selanjutnya ayat kedua yaitu Allamal Quran. Ayat ini merupakan salah satu rahman atau kasih sayang Tuhan kepada manusia, yaitu dengan mengajarkan manusia apa itu Al-Quran, yaitu wahyu ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan sebab itu manusia dikeluarkan daripada gelap gulita kepada terang benderang. Lalu Al-Quran menganugerahi kemudahan dan kepahaman. Bisa kita ambil nilai-nilai guru sebagai pendidik dalam ayat ini, yaitu mampu mengajarkan kepada murid-muridnya pembelajaran yang mudah agar ketika anak murid belajar tidak merasa kesulitan dalam memahami konteks pembelajaran tersebut. Selanjutnya ayat ketiga yaitu khalaqal insan. Pada ayat ini Allah menyebutkan nikmatnya yang lain yaitu penciptaan manusia. Nikmat itu merupakan landasan nikmat-nikmat yang lain.
Sesudah Allah menyatakan nikmat mengajarkan Al-Quran pada ayat sebelumnya, pada ayat ini Allah menciptakan jenis makhluknya yang terbaik, yaitu manusia. Dan diajarinya pandai mengutarakan apa yang tergores dalam hatinya dan apa yang terpikir dalam otaknya. Karena kemampuan berpikir dan berbicara itulah Al-Quran bisa diajarkan kepada umat manusia. Selanjutnya ayat keempat yaitu Allamahul Bayan. Pada ayat ini bahwa Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia lebih sempurna lagi. Karena manusia pun diajar oleh Allah menyatakan perasaan hatinya melalui kata-kata. Itulah yang di dalam bahasa Arab yaitu yang disebut al-bayan yang berarti menjelaskan. Menerangkan apa yang terasa di hati sehingga timbullah bahasa-bahasa. Nilai-nilai yang dapat kita ambil yaitu seorang pendidik harus bijak dalam memilih pelajaran yang sesuai dengan taraf kecerdasan anak muridnya, supaya apa yang kita ajarkan dapat diamalkan ilmu-ilmunya, sehingga perkataannya dan perbuatannya seimbang. Cukup sekian pemaparan materi guru sebagai pendidik menurut para mufasir yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.